Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom Saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan, hari ini Saudara kita ada di akhir bulan. Ada di akhir tahun ya, di akhir tahun 2024. Dan saya percaya Saudara, Tuhan akan terus bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Tidak terasa waktu terus berjalan dan kita sebentar lagi akan masuk di dalam perayaan Natal dan sesudah itu kita akan masuk di dalam tahun yang baru. Haleluya. Kasih salam dulu kiri kananmu, katakan kita akan menyambut hari Natal. Haleluya. Kasih salam, katakan lagi selamat menyambut tahun baru juga. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami, ajar kami beroleh hati yang bijaksana. Saya percaya Tuhan ingin saudara-saudara dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, Tuhan ingin kita semakin bijaksana. Amin. Semakin bijaksana, semakin setia, semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan judul firman Tuhan hari ini adalah sikap hati yang benar. Katakan sama-sama. Sikap hati yang benar. Kita akan baca ayatnya saudara. Matius 26 ayat 15. 1, 2, iya. Yudas berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Saudara, Yudas awalnya hatinya bersih dalam mengikuti Tuhan Yesus. Amin. Kenapa Yudas dipilih oleh Tuhan menjadi muridnya? Karena saya percaya Yesus memilih muridnya tidak asal saudara-saudara. Tapi Yesus betul-betul punya kriteria. Dan salah satu yang memenuhi kriteria yaitu Yudas. Amin. Yudas awalnya hatinya bersih untuk mengikut Tuhan dan bukan hanya sekedar pengikut, tetapi dia ada di level yang lebih tinggi yaitu murid Tuhan. Amen. Tapi namun lama kelamaan Bapak Ibu Saudara, Yudas mulai melihat dan mengamati sekitarnya. Yudas menjabat sebagai apa? Sebagai bendahara. Dia pegang uang, Bapak Ibu Saudara. Mulai melihat-lihat ketika dia menjabat sebagai bendahara. Mungkin dia lihat, uangnya lumayan juga. Dulunya mungkin dia tidak pernah pegang uang besar. Loh, ternyata lama-lama kok menarik ya gitu. Mulai melihat dan mengamat-amati. Kemudian mulai mendengar. Berapa lama Yudas ikut Yesus? Berapa lama dia jadi bendahara? Saya yakin perkembangan tentang keuangan mereka, Yudas selalu mengikutinya. Amin. Yudas selalu, barangkali ada donatur yang kasih uang yang banyak. Yudas. Kemudian orang-orang dari sana, mau kasih uang. Donaturnya Yesus didengar oleh Yudas. Wow, ternyata jadi bendahara. Posisi yang paling enak. Saudara, kemudian Yudas mulai berpikir-pikir. Yang tadinya tidak ada pikiran neko-neko. Akhirnya Yudas mulai berpikir neko-neko. Kenapa? Karena dia sudah mulai lihat. Haleluya. Dan dia mulai berkata, wow, ada peluang. Ada kesempatan.
dia bilang, ternyata Yesus tidak salah memilih saya jadi bendahara. Kenapa? Karena ada peluang di sini, ada kesempatan di sini, ada keuntungan di sini. Yudas pintar untuk melihat peluang. Bilang sama sebelahmu, engkau harus pintar melihat peluang. Haleluya. Bilang lagi sama sebelahnya, engkau harus pintar melihat kesempatan. Sekali lagi bilang, engkau harus pintar melihat keuntungan. Bilang begini sama-sama, cuan. Cuan. Haleluya. Saudara, Yudas ini melihat dari sisi negatif. Ada peluang, ada kesempatan, ada keuntungan. Tapi sebenarnya ini adalah hal yang positif kalau kita bisa melihat peluang. Amin. Kenapa ada orang miskin? Karena dia tidak bisa membaca peluang. Haleluya. Kenapa ada orang yang hidupnya begitu-begitu terus tidak pernah mengalami kemajuan? Karena dia tidak bisa melihat kesempatan. Di depannya, kiri kanannya sebenarnya ada kesempatan yang besar. Tapi dia buta. Dia tidak bisa melihat itu. Dan dia selalu mengemis, dan mengemis. Padahal ada kesempatan dan peluang. Tapi dia tidak bisa lihat. Haleluya. Tidak peduli apa kata orang tentang tahun 2025. Selama Bapak Ibu Saudara bisa melihat peluang, engkau tidak pernah kelaparan. Engkau tidak pernah jadi miskin karena Allah berjanji engkau diberkati menjadi kepala bukan ekor, menjadi pemimpin. Haleluya. Kenapa orang terus mengeluh dan mengeluh dan mengeluh? Tidak bisa membaca peluang. Saudara masih ingat di dalam kitab Amsal berkata, cicak. 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 Yang biasanya ada di tempat-tempat yang kotor. Tapi dia juga hadir di istana raja. Cicak yang tempatnya tempat sampah, tapi dia juga bisa hadir di istana raja. Ini berbicara apa? Ini berbicara tentang cicak. Dia bisa beradaptasi. Orang Kristen harus bisa beradaptasi. Amin. Ditempatkan di Pemalang, engkau harus bisa beradaptasi di Pemalang. Engkau ditempatkan Tuhan di Papua, engkau harus bisa hidup di Papua. Amin. Ditaruh dimanapun engkau harus bisa hidup. Kenapa? Karena engkau bisa baca peluang dan engkau bisa beradaptasi. Jangan ikuti gayamu, tapi mari terus berubah untuk terus semakin maju. Amin. Kasih salam sama sebelahmu, engkau harus terus berubah. Bilang. Lalu bilang sama dirimu, saya terlebih. Haleluya. Amin. Sikap hatinya Yudas mulai berubah. Amin. Mulai berubah karena dia lihat ada peluang. Tadinya hatinya bersih, saudara-saudara ikut Tuhan. Tapi peluang itu tadi menjadi pintu untuk hatinya sudah mulai terbuka untuk hal-hal yang negatif. Tuhan tolong kita semua. Saya tidak bisa lihat hati saudara satu persatu, enggak bisa lihat. Tapi saudara, engkau yang tahu kondisi hatimu sampai hari ini, berapa lama engkau ikut Tuhan. Hanya hatimu yang tahu, saudara-saudara. Amin.
Tapi saya sendiri, saya selalu berusaha menjaga hatiku supaya saya tidak seperti Yudas. Haleluya. Yudas mulai cenderung kepada cuan, keuntungan, keuntungan, keuntungan. Saudara, aku mau iring Yesus. Aku mau iring Yesus sampai selama. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Kalau engkau susah, engkau nyanyi lagu ini, pasti engkau sungguh-sungguh. Tapi ketika engkau sedang dalam masa-masa di atas, engkau tidak tertarik nyanyi lagu ini. Yang percaya katakan amin. Iya. Tetapi orang-orang Pentakosta zaman dulu, lagunya selalu ini, saudara-saudara. Kenapa? Karena imannya memang teruji oleh badai kehidupan. Tidak fokusnya kepada keuntungan. Kalau saya jadi orang Kristen, apa untungnya? Kalau saya ke gereja, apa yang saya dapatkan? Kalau saya jadi jemaat gereja Bethlehem Pemalang, apa yang saya dapat? Yudas berkata, Yudas bilang apa tadi? Ayat itu tadi Yudas bilang apa? Apa yang kamu mau berikan kepadaku, supaya aku kasih Yesusku kepadamu. Haleluya. Keren gak Yudas? Keren. Dia bisa melihat peluang ini. Ini cuan. Yesus yang ada di belakangku ini mahal harganya. Dia berdiri di sini. Mau berapa? Yudas, haleluya, pintar baca peluang. Kenapa? Yudas tahu pasti mereka butuh Yesus. Amin. Berapapun harganya, mereka pasti butuh Yesus. Saudara butuh Yesus? Yudas tahu mereka butuh Yesus. Pasti berapapun, pasti mereka mau. Amin. Kalau saudara berbisnis, yang pertama yang saudara pikirkan, carilah yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar saudara. Amin. Itu kebutuhan orang di sekitar kita. Amin. Jualan apa lagi saudara-saudara? Jangan jual yang susah-susah yang tidak dibutuhkan orang, saudara-saudara. Amin. Cari saudara-saudara apa yang dibutuhkan orang di sekitarmu. Pikirkan itu, doakan itu. Tuhan berikan aku ide. Ketika saudara mulai terima ide, kemudian mulai bertindak, kau pasti melihat mukjizat. Amin. Cuan. Katakan sama-sama, cuan. Cuan. Kalau saya setia ke gereja, apa yang Pak Pontas kasih kepada aku? Haleluya. Jangan selalu berpikir tentang keuntungan. Yes, orang datang kepada Yesus. Yesus, kami sudah meninggalkan segala sesuatu ikut Engkau loh Tuhan. Yesus bilang apa? Barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, pikul salibnya. Kalau orang mengikut aku tidak pikul salib, tidak sangkal diri, enggak usah, pulang kau. Kata Yesus. Haleluya. Dan saya juga mengatakan hal yang sama kepada orang-orang di luar sana.
Haleluya. Ikut Yesus. Jangan selalu berpikir tentang cuan. Karena Yesus sudah berikan hidupnya bagi kita. Dan waktunya kita memberikan hidup kita bagi Yesus. Amin. Pak, kalau usaha saya diberkati, saya akan sungguh-sungguh. Gimana kalau nggak diberkati? Iman kita tidak mengikuti situasi dan kondisi. Amin. Itu iman yang bagus itu. Tidak mengikuti situasi dan kondisi. Mata hatinya menjadi buta. Yudas melihat peluang itu tadi. Dia menjadi buta. Akhirnya Yesus dijual. Pelayanan dijual. Uang gereja dicuri. Perpuluhan dimakan. Pernah enggak Yudas ketika awal-awal dipanggil Yesus, Yudas pernah berpikir akan menjual Yesus? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Tapi siapa menyangka Yudas bisa seperti ini? Siapa menyangka kita 10 tahun ke depan bisa berubah? Berubah setia atau berubah tidak setia? Hanya ada 2, saudara-saudara. Amin. Tapi saya berdoa jemaat yang di sini semakin berubah, semakin setia. Amin. Bukankah banyak hari-hari ini orang menjual pelayanan? Bukankah orang hari-hari banyak menjual karunia? Bukankah hari-hari ini banyak orang semua pelayanan hanya motivasinya demi cuan? Puji Tuhan gereja kita masih belum terkontaminasi dengan yang seperti itu. Haleluya. Wow. Teman saya di Jogja, saudara-saudara, dia cerita, waduh di Jogja ini parah Pak. Loh kenapa parah? Pemain musik kita Pak ditawarin di gereja lain. Ditawarin uang Pak. Gitu. Apa ya? Ya di Jogja ini sudah duniawi Pak. Waduh. Saya bilang di gereja enggak begitu Pak. Di Pemalang apalagi. Motivasinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dari dia untuk dia dan bagi dia. Kasih tepuk tangan bagi dia. Tidak ada lagi roh takut akan Tuhan di hatinya. Katakan sama-sama 1, 2 ya. Tidak ada lagi roh takut akan Tuhan di hatinya. Berbuat dosa tidak lagi merasa bersalah. Tidak bayar perpuluhan tidak merasa bersalah. Mencuri tidak merasa bersalah, biasa. Kenapa? Karena roh takut akan Tuhan sudah tidak ada. Sensitivitas itu sudah tidak ada. Udah mati rohani. Anak-anak muda pacaran sembarangan biasa. Kenapa? Karena sudah dunianya udah dunia gelap. Kalau dia masih di dalam dunia terang, dia mau pegang tangan ceweknya itu, dosa. Kalau dia sudah hidup di dalam kegelapan, dipegang. Yang dipegang juga sama-sama gelap. Carlos. Haleluya. Iya, pacaran udah enggak. Aduh kacau. Kalau anak-anak muda pacarannya sudah seperti duniawi. Bukan tidak ada lagi roh takut akan Tuhan. Tuhan ampuni. Haleluya.
Harus ada roh takut akan Tuhan di hati kita, saudara-saudara. Orang tua kalian gak ngerti apa yang kalian perbuat. Tapi kalau ada rasa takut akan Tuhan, dimanapun kalian berada, takutnya sama Tuhan. Haleluya. Papa, mama kita bisa akali. Siapa yang di sini yang sering ngakalin papa mamanya, anak-anak muda? Anak muda sekarang pintar ngakali. Kamu lagi di mana, Carlos? Di WA, lagi kerja kelompok, Ma. Di mana? Di Grand Lestari 3. Terus kemudian mamanya ke sana, loh kok nggak ada? Ternyata Carlos ada di Brebes. Sebenarnya anak-anak muda ini perlu dihubungkan supaya ketahuan ini lari kemana gitu ya. Ya. Jadi kalau dia bilang saya lagi di GLA, oh gitu ya, oh saya lihat dari sini. Gitu. Kalau ada roh takut akan Tuhan, pasti dia untuk bohong aja dia nggak berani. Tapi kalau udah biasa bohong, Tuhan ampuni mereka. Orang tua juga jangan terlalu polos, Mbak Lia. Jangan terlalu polos, anak-anak kita udah lebih pinter. Haleluya. Jangan terlalu percaya. Aku di GLA 3. Haleluya. Iya, sungguh. Sungguh, saudara-saudara. Sungguh. Perlu sekali-sekali anak-anak kita perlu dicek betul enggak, saudara-saudara. Kalau ketahuan sekali, berarti itu bukan kali itu saja. Pasti itu sudah berkali-kali. Amin. Itu saudara, kita harus kembalikan saudara, supaya ada roh takut akan Tuhan, saudara. Kalau orang tua, oh iya percaya. Setiap dia bilang, iya aku percaya, iya anakku bagus, anakku baik, aku percaya. Ternyata satu pun yang dia percayanya melisit. Melisit semua. Haleluya. Artinya apa? Orang tua sedang menjerumuskan dia. Nanti beberapa tahun kemudian, wah dia sudah ada di penjara. Kenapa? Narkoba. Loh, saya nggak menyangka dia pecandu narkoba. Dibodohin kau. Dibodohin. Jangan mau dibodohin. Bilang sama sebelahnya. Jangan mau dibodohin. Coba cek kondisi hati kita sekarang. Gimana cara ngeceknya? Itu cara ngecek. Tuh. Cek kondisi hatinya. Di enter. Di enter. Masih benar enggak? Aduh. Itu. Haleluya. Ingat saat engkau susah, saat engkau tidak punya uang, saat tidak punya usaha atau pekerjaan. Apa janjimu sama Tuhan? Haleluya. Ketika susah, Tuhan aku mau setia. Tuhan kalau engkau berkati aku dengan pekerjaan Tuhan, aku akan beribadah. Aku akan rajin perpuluhan Tuhan. Aku akan rajin pelayanan Tuhan. Aku akan memberi Tuhan. Tuhan bilang, yes, aku akan berkati orang ini. Karena janjinya terlalu manis bagiku. Haleluya. Iya, terlalu manis, saudara. Tapi setelah diberkati, apakah masih setia?
Haleluya. Ketika diberkati sungguh-sungguh ke gereja, setelah diberkati, udah enggak ada lagi di gereja. Di mana? Di karaoke. Aduh. Haleluya. Ada yang bilang kalau laki-laki, kalau pria semakin banyak uangnya, semakin nakal. Katanya. Tapi kalau wanita semakin nakal, semakin banyak uangnya. Tapi di sini tidak ada. Haleluya. Semakin kita diberkati, semakin setia, semakin sungguh-sungguh. Amin. Tapi orang yang tidak takut akan Tuhan, semakin diberkati dia semakin nakal, saudara-saudara. Semakin nakal, semakin banyak uangnya. Haleluya. Bilang bukan kamu itu, bilang. Nanti kalau sudah menimpang, ayo bertobat supaya dipulihkan sama Tuhan. Amen. Bertobat. Bilang sama hatimu, hatiku harus bertobat. Amin ya. Supaya Tuhan pulihkan. Sebelum kita masuk di tahun 2025, saya berdoa, kita beres. Bertobat. Kita masuk di sana seperti putih, bersih. Maka di sana kita diberkati dari Januari sampai Desember, kita berlari dengan enteng, saudara-saudara ya. Kenapa? Karena di bulan Desember ini kita bertobat total sungguh-sungguh. Yang berkata uangku adalah hak pribadiku, itu adalah pemberontak. Haleluya. Loh, Pak, yang kerjakan saya. Apa urusan lu dengan uang gua? Keringat gua. Kenapa lu ikut campur? Solusinya ingat, Tuhan adalah pemilik dan kita adalah pengelola. Kalau orang bilang seperti itu tadi, dia tidak ngerti siapa owner. Owner kita adalah Jesus Christ. Kita adalah pengelola, manajer. Amin. Manajer. Bilang engkau pengelola. Engkau bukan pemilik, bilang. Yesus adalah pemilik uangmu. Engkau pengelola saja. Kelolalah baik-baik. 90% juga harus kau kelola. Ada orang, Pak, saya sudah rajin perpuluhan loh Pak, 10%. Saya kok hidup saya miskin? Karena engkau gagal mengelola 90%. Jangan pikir kalau sudah 10%, wes saya bebas yang 90%. No, 90% itu engkau harus kelola. Kalau engkau habiskan untuk main judi, habis. Haleluya. Kelola yang 90. Amin. Yang terakhir. Perjamuan suci hari ini. Kita berdoa untuk memulihkan kita. Membersihkan sikap hati kita. Supaya kita kembali menjadi kudus. God bless you. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Thank you Lord, thank you Lord. Mari kita renungkan sejenak. Yudas, akhirnya dia mati gantung diri. Ketika Yudas melihat Yesus disalibkan,